Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KPI Podcast. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share jika konten ini bermanfaat buat kamu. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kamu gak ketinggalan informasi dari kami. Bersama saya Intan Rama akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Kali ini aku kedatangan salah satu bintang tamu dan ini adalah salah satu mahasiswa aktif di Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Bandung. Dia adalah Tora Dias Azhari. Masya Allah. Halo Kak Dias juga. Kak Dias apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik banget Kak Intan. Kak Intan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semangat sekali Kak Intan. Alhamdulillah. Kak Dias tahu di sini mau ngapain? Nggak tahu. Tolong aja tuh Kak Dias. Oh ya udah tahu aja. Jangan. Tapi jangan dulu, ini belum selesai. Iya. Jadi di sini Intan mau ngobrol dan nanya-nanya sih sedikit sama Kak Dias tentang temanya. Kali ini tema podcast kali ini tentang tentangnya diulang lagi dong. Tentang kuliah sambil kerja. Oke. Nah, karena kan Intan tahu nih Kak Dias ini salah satu mahasiswa yang semester 8 ya kalau nggak salah. Betul sekali. Dan sekaligus kerja juga kuliah. Nah, Intan pengen tahu nih sebenarnya alasan Kak Dias ini untuk kerja sambil kuliah ini apa sih? Karena menurut Intan ya, kerja dan kuliah itu adalah dua elemen yang sangat menghabiskan banyak waktu, energi, pikiran, hati, jiwa, dan raga. Gimana menurut kalian? Tolong komen ya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Dias kayak gimana? Oke Kak Intan. Kalau saya sendiri sih kenapa awalnya pengen kuliah sambil kerja? Karena pertama itu pengen gak repotin orang tua gitu Kak Intan. Kan kebayang gitu ya orang tua kita udah ngurus kita ya dari kecil, terus kemudian sekarang kita udah gede dan kita tuh kan udah punya kemampuan sendiri gitu untuk mencari uang gitu ya. Kenapa sih kita harus merepotkan mereka gitu? Jadi nggak ada salahnya kenapa ingin melakukan kuliah sambil kerja. Terus kemudian yang kedua juga karena ingin cari pengalaman kerja Kak Intan. Pengalaman kerja kan sebetulnya saya ini tuh kerjanya tuh di klinik Kak Intan. Di klinik. Jadi awalnya dari farmasi nih terus tiba-tiba masuk ke komunikasi. Tapi ya alhamdulillah ternyata selama dijalani ilmu yang saya dapat di komunikasi ini tuh ada efeknya buat di pekerjaan saya gitu. Tentunya kan karena saya di bagian pelayanan Kak Intan. Jadi kan otomatis itu ya kalau di bagian pelayanan kan kita ketemu orang terus gitu ya setiap hari dan mereka tuh kan berbeda-beda. Ada yang nyenengin, ada yang nyebelin dan macam-macam. Jadi di sana alhamdulillah gitu ketika waktu itu saya sebelum masuk KPI ini tuh ngerasa kayak malu banget gitu kalau untuk nanya duluan ke sama orang yang saya baru temuin. Tapi akhirnya ketika saya masuk ke jurusan komunikasi ini alhamdulillah ada sedikit peningkatan yang saya rasain kayak gitu sih Kak Intan. Terus mungkin yang ketiga ini itu pengen supaya mengisi waktu luang Kak Intan. Soalnya kan kalau misalkan saya kerja aja nih Kak Intan, kan saya kerjanya cuma sebentar nih Kak Intan, cuma dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi kan tuh waktunya kosong banget tuh dari pagi sampai siang. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk sambil kuliah juga. Dan alhamdulillah kebetulan jadwalnya cocok dengan jam kerja saya kayak gitu. Itu kan alasan-alasan umum ya menurut Intan. Tapi ada nggak sih landasan yang kuat banget nih? Kak Dias ini pengen kuliah sambil kerja gitu. Jadi biar Intan tahu ya sebenarnya karena Intan pun ngalamin ketika ada suatu cobaan, ujian, maksudnya pastilah ada segala rintangan gitu di tengah jalan. Nah, apa sih yang ngebuat Kak Dias ini makin teguh sama pendiri? Aduh ini mulutnya nih balewel nih harus disekolahin lagi sebenarnya. Ya jadi harus sekolah lagi ya Teh. Iya, jadi apa sih landasan terkuatnya Kak Dias untuk melakukan kerja sama kuliah itu sama-sama gitu maksudnya? Ya alasan terbesarnya tadi sih sebetulnya lebih ke kayak pengen lebih ke umum gitu lebih ke umumnya orang tua pengen cari pengalaman kerja, mengisi waktu luang. Emang uangnya berapa nih? Waktu luang dari pagi dari jam atau enggak dari bangun tidur sampai jam 3 sore kan karena saya kerjanya jam 4 sore gitu. Jadi kan itu panjang banget tuh. Jadi sayang banget kalau misalkan cuman
dibuang gitu aja gitu. Jadi akhirnya ya udahlah cari kuliah gitu. Tapi sebetulnya ada sedikit cerita sih kenapa dulu sebetulnya saya nggak mau masuk ke jurusan ini awalnya. Iya, kenapa nih? Jadi kayak menurut Intan kayak jungkir balik ya dari obat-obatan terus ke komunikasi gitu kan. Betul sekali Kak Intan. Jadi dulu tuh pas kan sebenarnya ya kalau keinginan pas begitu lulus SMK itu saya pengen langsung kuliah, cuma kan melihat keadaan orang tua gitu tidak memungkinkan saat itu, jadi akhirnya udah saya bekerja aja. Dan ketika itu saya tuh menunda 2 tahun itu sampai 2016 karena saya tuh ingin masuk jurusan farmasi awalnya. Dan mungkin Kak Intan juga sedikit mungkin dapat informasi gitu ya dari mana bahwa kuliah farmasi itu harganya itu lumayan beruang ya betul sekali. Jadi waktu itu ya udah deh saya memutuskan untuk menunda sebentar gitu waktu kuliah saya. Kemudian ketika saya dulu pertama kerja di apotek, saya ketemulah sama mahasiswa yang kuliah di UMB ini gitu. Terus dia tuh kayak cerita-cerita dan tanya, mau kuliah enggak? Katanya kayak gitu. Terus saya bilang mau sih, cuman memang kalau nyari farmasi kan lumayan mahal kata saya. Ya udah dia nawarin lah kuliah di UMB ini, dan waktu itu saya bilang apa sih jurusan apa gitu ya yang cocok buat saya. Terus dia bilang udah aja jadi masuk ke jurusan PAI gitu. Tapi kan ketika itu saya tidak ada ketertarikan untuk mengajar gitu. Jadi akhirnya kalau untuk masuk PAI kayaknya enggak deh. Terus kata dia ya udah kalau gitu mendingan kayak datang aja dulu ke kampusnya gitu, cari tahu dulu. Akhirnya karena penasaran ya udah gitu saya datang ke sini. Dan ketika datang di sini saya ngelihat gitu, dan ada jurusan waktu itu ekonomi syariah, dan ketika itu saya sudah membicarakannya dengan kakak saya gitu, Bapak yaudah deh kalau gitu mau masuk ekonomi syariah aja, karena kan yang tadi Kak Intan bilang farmasi itu kan berhubungan dengan obat-obatan, kemudian ada juga tentang kayak perhitungan kayak gitu. Jadi kan kalau saya masuk ke ekonomi syariah kan nggak terlalu jomplang gitu. Ya betul. Tapi saya juga aneh gitu apa yang membuat saya tiba-tiba memilih jurusan komunikasi dan penyiaran ini gitu. Tiba-tiba tertarik karena waktu itu tuh salah satu profilnya itu ada bagian jurnalistik Kak Intan. Jadi kan saya tuh waktu dari zaman SMP senang gitu kalau nulis-nulis apa yang saya alami itu di diary gitu. Penulis banget nih. Penulis banget. Ya makanya ketika saya melihat foto jurnalistik saya minat gitu untuk masuk KPI, dan saya rasa mungkin ini ada kesamaan dengan saya kayak gitu Kak Intan. Jadi awalnya nggak niat banget masuk KPI, tapi tiba-tiba kayak Allah tuh menunjukkan suatu jalan gitu ya, jalan kebenaran. Ya udah harus jalan kebenaran. Nah oke lah. Kalau misalnya itu alasannya, Intan pengen nanya nih. Terus apa sih suka dukanya gitu ketika Kak Dias kuliah sambil kerja? Karena Intan yakin banget Kak Dias pasti pikirannya terbagi, fokusnya pun terbagi. Dari sukanya dulu. Ya. Kalau suka sih, alhamdulillah jadi menambah pengalaman gitu Kak Intan. Pengalaman menurut saya sendiri gitu yang saya rasain, karena ketika kita bekerja sambil kuliah ternyata kita tuh jadi punya kemampuan untuk memanage waktu Kak Intan. Coba bayangkan kan Kak Intannya kita harus datang ke kampus, kemudian harus kerja di tempat jasa profesional, sedangkan kan mungkin kalau saya kan energinya terkuras dari kampus karena kan kuliahnya pagi waktu angkatan saya waktu itu begitu. Terus jadi gitu. Terus yang keduanya sukanya lagi karena saya jadi dapat efek yang positif aja Kak Intan gitu. Ya itu salah satunya. Tadi kan saya bilang gitu ya bahwa saya itu orangnya tuh kalau misalkan ketemu orang baru, aduh malu mau nanya padahal pengen nanya gitu, cuma harus merangkai katanya itu sulit gitu. Dan akhirnya ketika saya masuk ke komunikasi kan harus ada presentasi, kemudian kan kalau di komunikasi mungkin ada kayak public speakingnya gitu, otomatis kan harus dipaksa untuk berbicara gitu. Apalagi waktu semester 3 kalau nggak salah waktu itu kan ada mata kuliah tentang penyiaran radio. Jadi kayak Kak Intan gini nih harus jadi penyiar, sedangkan kan aduh ngomong sama orang aja malu gitu. Ini harus pakai kata-kata dalam penyiaran radio ini gitu, agak kesulitan awalnya. Cuman akhirnya semenjak ada tugas itu saya tuh jadi
apa ya, ada keberanian gitu ingin coba-coba, karena di rumah suka pasang kamera nih ngobrol aja gitu, ngobrol apa aja, jadi di situ tuh kayak melatih gitu. Jadi kayak ngomong sendiri gitu depan kaca, betul, merekam di video, nanti saya lihat hasilnya di mana sih, kata-kata yang kurang, atau misalkan ada kayak kan kalau mungkin public speaking banyak itu kayak kontak mata kan, sedangkan kalau untuk melihat saja malu gitu. Jadi di situ tuh kayak pas belajar gitu ngelihat ya supaya kayak gini harus, jadi belajar terus menerus sih dari video yang saya buat itu kayak gitu. Jadi lebih banyak ekspor diri ya. Betul sekali. Terus apa lagi nih Kak Dias? Apalagi ya, sebenarnya banyak sih, cuman kayak susah gini dibuat ungkapin. Jadi kayak tiba-tiba langsung karena saking banyaknya, ya mungkin. Jadi Kak Dias nggak bisa sebutin satu persatu, intinya banyak banget ya sukanya, banyak banget sukanya gitu ya. Tapi kalau misalnya duka yang paling mendalam gitu, kalau misalnya ketika Kak Dias memilih kuliah sambil kerja, karena kalau misalnya dukanya aku adalah kehilangan waktu bersama orang tua. Nah, betul banget Kak Intan. Saya juga sih ngerasain kayak gitu. Apalagi kan saya kan meskipun orang Bandung nih, orang tua di Bandung, tapi saya pun kan kos gitu. Jadi kan otomatis ketika saya pagi-pagi nih kuliah, pulang siang langsung ke kosan, dari kosan sore langsung kerja. Dan gitu kan pulang malam, dan memang jarang ketemu gitu sama orang tua. Ya itu sih sedihnya. Jadi kayak waktu ketemu sama orang tua lebih terbatas, sama orang tua lebih terbatas. Jadi kan biasanya mungkin dulu waktu kecil sering banget ketemu, terus tiba-tiba udah dewasa, jadi kadang seminggu sekali itu pun kayak mau nyempetin itu susah banget gitu, karena misalkan ada waktu yang kosong nih buat kuliah, tapi digunakan untuk mengerjakan tugas gitu. Dan itu sih yang paling dukanya banget buat saya. Tapi ada nggak sih misalnya komunikasi yang intens gitu sama orang tua, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu ada atau enggak? Biasanya sih seminggu sekali kalau misalkan tidak ada tugas yang banyak gitu. Biasanya saya setiap hari Sabtu waktu itu nyempetin buat ketemu orang tua, tapi memang tidak menginap gitu. Jadi cuma datang ke, kan orang tua itu jualan, jadi saya datang ke tempat jualannya paling sekitar sampai sore sebelum saya kerja, karena kan saya tuh ke Intan kerjanya itu nggak ada liburnya kecuali meliburkan diri sendiri. Jadi cuma setor muka doang guys. Setor muka, sedih banget. Padahal kan orang Bandung gitu Kak Intan, tapi karena ada ya itu juga karena keputusan saya gitu untuk melakukan kuliah sambil bekerja, pasti kan ada resikonya gitu. Tapi ya udahlah, misalkan kuliah pun gak selamanya gitu, jadi kita juga nanti masih ada waktu. Gak selamanya ya. Iya. Tapi ada nggak sih? Ada lulusnya gitu. Tapi ada kesedihan mendalam gak sih sebenarnya, kayak ada di mana suatu waktu Kak Dias nih jatuh banget dan kayak ya Allah sempat berpikiran untuk berhenti gitu dari kuliah sama kerja. Pernah gak sih? Pernah banget Kak Intan. Jadi gini nih ceritanya. Waktu semester 3 itu sebetulnya saya tuh udah mau mengundurkan diri dari Islam ini Kak Intan. Dari mana? Dari jurusan komunikasi penyiaran Islam ini. Karena aku aja gitu ya, kuliah satu kampus sama kerja aja udah keteteran, udah kayak ya Allah nih mau udahan gitu, mau udahan kerjanya, mau udahan mau udahan gitu kuliahnya. Tapi ini ada teman aku, sahabat aku, kuliah di 2 kampus, 1 tempat kerja. Gitu. Aku kasih applause buat